Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, selaku dosen mata kuliah analisis instrumen, Ibu Siska Kusmalina MSc APT, Ibu Harismatul Hasanah M.Farm APT, dan Bapak Walid M.Farm APT, serta yang saya hormati asisten dosen Mbak Bani dan Mbak Zulfa. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dari kelas S1 Farmasi B dari kelompok D. Di sini saya akan memilih judul untuk responsi analisis instrumen dengan judul Analisis Sampel X secara kromatografi lapis tipis atau KLT. Yang pertama, untuk metode yang digunakan secara metode basah dan metode kering dengan kromatografi lapis tipis. Yang kedua, prinsip yang digunakan. Prinsip yang digunakan pada percobaan ini adalah pemisahan partisi di mana migrasi diferensi karena perbedaan koefisiensi distribusi dari masing-masing sampel, yaitu perbedaan sampel analit dalam dua fase, yaitu fase diam dan fase padat, di mana analit yang menyukai fase barak, maka laju alirnya atau nilai RF akan kecil. Itu menurut Putra 2004. Yang ketiga, sampel yang digunakan. Sampel yang digunakan yaitu sampel X, artinya tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya yang keempat yaitu alasan. Alasan pemilihan sampel dan metode yang digunakan untuk sampel. Mengapa memilih sampel X? Karena kita akan melakukan pemisahan senyawa kimia dalam obat. Obatnya yaitu obat campuran, serta untuk mengetahui apakah dalam obat campuran tersebut mengandung parasetamol dan kafein atau tidak. Untuk metode menggunakan dua metode. Yang pertama metode basah dan metode kering. Untuk metode basah sebagai silika gel dan metode keringnya. Selanjutnya yang keempat alasan pemilihan sampel dan metode yang digunakan. Untuk sampel, mengapa memilih sampel X? Karena kita akan melakukan pemisahan senyawa kimia dalam obat campuran, serta untuk mengetahui apakah dalam obat campuran tersebut mengandung parasetamol atau kafein. Untuk metode menggunakan dua metode, yaitu metode basah dan metode kering. Karena metode kering digunakan sebagai silika gel dan metode basah digunakan sebagai eluennya. Yang kelima, pelarut. Pelarut yang digunakan di sini yaitu ada fase gerak untuk eluen terdiri dari kloroform dan etanol, dan fase diam ada plat silika GF 254 nm, dan ada baku parasetamol dan baku kafein. Untuk cara kerjanya di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, pembuatan eluen kloroform 45 mili dan etanol 5 mili dengan perbandingan 90 banding 10 sebanyak 50 mili. Yang kedua, penyiapan gambar dengan cara diolesi mulut gambar dengan eksikator. Yang kedua, dimasukkan eluen dalam gambar dengan bantuan batang pengaduk. Dan yang ketiga, ditutup dengan puber. Selanjutnya ada aktivasi lempeng. Aktivasi lempeng kaca dilapisi dengan silika gel GM24 UV 254 nm untuk menghilangkan kadar air dalam lempeng. Selanjutnya proses penimbangan. Proses penimbangan dilakukan dengan cara ditimbang sampel sebanyak 50 mili dan baku kafein serta baku parasetamol masing-masing 10 mili. Dimasukkan sampel ke dalam labu ukur 10 mili dan dimasukkan baku dalam labu ukur 10 mili. Langkah kerja selanjutnya ada preparasi sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan cara
Sampel dilarutkan dengan metanol 99%, dilarutkan baku dengan metanol 99%, dan diultrasonifikasi dan dietkan sampai tanda batas. Langkah kerja selanjutnya ada penyaringan sampel. Sampel disaring menggunakan kertas saring pada tabung reaksi. Selanjutnya ditotolkan sampel dan dua baku. Selanjutnya ada proses elusi, dan yang terakhir dilihat bercak di bawah sinar UV 254 nm. Sekian presentasi dari saya untuk responsi analisis instrumen dengan judul analisis sampel X menggunakan metode kromatografi lapis tipis atau KLT. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila banyak kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.